Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Al Islah Studio, dapur kreasi santri masa kini. Tentunya dengan saya Muhammad Tony Al-Bakhti sebagai tuan rumah di Al Islah Studio. Kali ini saya akan membacakan satu risalah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Risalah ini menjelaskan tentang pentingnya kita bermadhab gitu. Nah, ini saya bacakan karena ada permintaan dari salah satu sahabat Al Islah Studio untuk menerangkan tentang madhab. Baik sahabat Al Islah Studio yang saya hormati dan yang saya cintai, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak penjelasan yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menerangkan tentang pentingnya kita mengikuti madhab yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Risalatun fi ta'aqqudil akhdhi bi madzahibil a'immatil arba'ati. Ini adalah risalah tentang pentingnya mengikuti madhab yang 4. Talib Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. I'lam anna fil akhdhi bihadhil madzahibil arba'ati maslahatan 'azimatan wa fil i'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya mengikuti mazhab yang 4, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali, itu mengandung kemaslahatan yang amat besar, dan meninggalkan keseluruhannya, yakni mazhab yang 4 ini, membawa risiko kerusakan yang fatal, mafsadatan azimah. Wa nahnu nubayyinu dzalika biwujuh, dan kami akan menjelaskan persoalan di atas dari beberapa aspek, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ahaduha annal ummata ijtama'at ala ayyatamidu ala salafi fi ma'rifati syari'ati. Pertama, bahwa umat Islam telah sepakat untuk mengacu dan menjadikan ulama salaf sebagai pedoman dalam mengetahui dan memahami dan mengamalkan syariat Islam secara benar. Fattabi'una ya'tamadu fi dzalika 'ala sahabati wa tubba'u tabi'ina i'tamadu 'ala tabi'ina wa hakadha fi kulli tabaqatin i'tamadal ulama'u 'ala man qablahum. Dalam hal ini dikarenakan para tabi'in mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para tabi'in mengikuti jejak para sahabat. Lalu tabi'in mengikuti jejak para tabi'in. Begitu terus berlangsung kepada generasi-generasi di bawahnya sampai ulama. Dan tentunya para sahabat itu mengikuti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal aqlu yadullu ala husni dzalika, lianna syari'ata la tu'rafu illa bin naqli wal istinbat. Akal sehat menunjukkan betapa baiknya pola pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang seperti itu. Sebab syariat Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan cara nakal. Nakal itu mengambil dari generasi sebelumnya. Wal istinbat, kalau istinbat itu mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis melalui jalan ijtihad. Wan naqlu la yastaqimu illa bi an ta'khudha kullu tabaqatin amman qablaha bil ittisal.
Nakal itu tidak mungkin dilakukan dengan benar kecuali dengan cara setiap generasi mengambil langsung dari generasi sebelumnya secara bil itisal, berkesinambungan. Wala budda fil istinbati ay ya'rifa madzahibal mutaqaddimina li'alla yakhruja an aqwalihim fayahriqul ijma'a wa yabni 'alaiha wa yasta'inu fi dzalika biman sabaqahu. Sedangkan untuk istinbat disyaratkan harus mengetahui mazhab-mazhab ulama generasi terdahulu. Alasannya agar tidak menyimpang dari pendapat-pendapat mereka yang bisa berakibat menyalahi kesepakatan mereka yang disebut ijma, dan melanjutkan mazhab-mazhab tersebut dengan ditunjang mazhab-mazhab ulama generasi sebelumnya, ya. Lianna jami'as sina'ati kasarfi wan nahwi wat tibbi wasyi'ri wal hidadati wat tijarati was siyagati lam tatayassar li ahadin illa bimulazamati ahliha wa ghairu dzalika nadirun ba'idun lam yaqa' wa in kana jaizan fil aqli. Sebab semua pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki seseorang, misalnya kasorfi di bidang ilmu sorof, kemudian nahwi di bidang ilmu nahwu, kemudian kedokteran, kemudian syi'ri di bidang sastra, hidadah pandai besi, perdagangan dan keahlian logam mulia, itu tidak mungkin bisa begitu saja, ya. Tidak mungkin bisa begitu saja kecuali, ya, illa bimulazamati ahliha, kecuali dengan terus-menerus belajar kepada ahlinya. Nah, kemudian di luar cara itu sungguh sangat langka, ya, nadirun ba'idun, sungguh sangat langka dan jauh dari kemungkinan. Kalau orang ujug-ujug bisa itu jarang sekali terjadi. Kemudian jauh dari kemungkinan gitu kalau orang ujug-ujug bisa tanpa dia belajar dulu kepada ahlinya. Ada sih ada, tapi jarang, kan gitu. Seperti orang yang mendapatkan ilmu laduni, ya, jarang. Makanya dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu harus nakal, kita belajar dari ahlinya, ya, dari para ulama belajar terus dari gurunya sampai ke tabi'in sampai ke tabi'in, terus nakal dari sahabat, dan sahabat nakal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ta'ayyana al-i'timadu ala aqawilis salafi fala budda min an takuna aqwaluhum allati yu'tamadu 'alaiha marwiyatan bil isnadis sahihi aw mudawwanatan fi kutubin masyhuratin. Jika pendapat-pendapat para ulama salaf telah menjadi ta'yin itu ketentuan untuk dijadikan pedoman, maka pendapat-pendapat mereka yang dijadikan pedoman itu haruslah diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Sanad itu mata rantai, ya, sahih yang benar, mata rantai yang benar dan bisa dipercaya, atau, ya, mudawwamatan fi kutubin masyhurah, dituliskan dalam kitab-kitab yang masyhur. Wa antakuna makhdumatan bi an yubayyana ar-rajihu min muhtamalatiha wa yukhassasa umumuha fi ba'dil mawadhi'i wa yuqayyada mutlaquha fi ba'dil mawadhi'i wa yajma'u al-mukhtalafu minha wa yubayyana ilalu ahkamiha wa illa lam yasihha al-i'timadu 'alaiha. Dan telah diolah pendapat-pendapat tersebut
dengan menjelaskan pendapat yang unggul dari pendapat yang lain yang serupa, menyendirikan persoalan yang khusus atau disebut takhsis dari persoalan yang umum, membatasi yang mutlak dalam konteks tertentu, menghimpun dan menjabarkan pendapat yang berbeda dalam persoalan yang masih diperselisihkan, serta menjelaskan alasan timbulnya hukum yang demikian. Karena itu, apabila ada pendapat ulama tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti di atas, ya, lam yasihha al-i'timadu 'alaiha, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. Walaysa madhhabun fi hadhil azminati al-mutaakhirati bihadhihi sifati illa hadhil madzahibul arba'atu. Ya. Dan tidak ada satu madhab pun di zaman akhir seperti ini yang memenuhi syarat dan sifat seperti di atas selain madhab yang 4 ini, yaitu madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Allahumma illa madhabal imamiyati wa zaidiyati wa hum ahlul bid'ati la yajuzu al-i'timadu ala aqawilihim. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari melanjutkan, memang ada juga madhab yang mendekati syarat dan sifat di atas, yaitu madhab imamiyah dari golongan Syiah dan madhab Zaidiyah sama dari golongan Syiah. Namun keduanya adalah golongan ahli bid'ah, ya. Sehingga keduanya, yaitu madhab imamiyah dan Zaidiyah dari kelompok Syiah ini, tidak boleh dijadikan pedoman, tidak boleh dijadikan pegangan. Wasaniha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u as-sawadal a'zama walaman darasatil madzahibu al-hiqqatu illa hadhil arba'ata kana ittiba'uha ittiba'an lis-sawadil a'zami wal khuruju anha khurujan 'ani sawadil a'zami. Kemudian alasan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittabi'u as-sawadal a'zam, ikutilah oleh kalian as-sawadal a'zam, golongan terbesar, ya. As-sawadal a'zam ini artinya golongan terbesar, bukan sawad itu kan hitam, a'zam itu besar, ya. Bukan orang hitam yang besar, bukan, ya, tapi golongan yang besar, golongan yang besar, gitu. Golongan terbesar. Ketika beberapa madhab yang tergolong benar telah hilang, ya, dan yang tersisa hanya tinggal 4 madhab, maka nyatalah bahwa mengikuti 4 madhab berarti mengikuti as-sawadal a'zam, ya. Wal khuruj anha khurujan anis sawadil a'zam, ya, dan keluar dari 4 madhab ini, ya, tidak mengikuti salah satunya secara keseluruhan, berarti sudah keluar dari sawadil a'zam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ya, ittabi'u as-sawadal a'zam, ikutilah as-sawadal a'zam, golongan terbesar. Wasalisuha anna zamana lamma tala wa ba'uda al-ahdu wa dhuyi'atil amanatu lam yajuz ayyu'tamada ala aqwali ulama isu minal qudati al-jawrati wal muftina at-tabi'ina li ahwaihim hatta yansibu ma yaquluna ila ba'dhi man ishtahara minas salafi bisidqi wad diyanati wal amanati imma sharihan au dalalatan wa hibzi qawlihi fi dzalika wala ala qawli man la nadri hal jama'a syuratal ijtihadi aula.
Kemudian alasan yang ketiga yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pada saat zaman sudah begitu lama berputar, makin jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amanat menjadi begitu mudah disia-siakan, maka tidak boleh berpegang kepada pendapat-pendapat oknum-oknum ulama yang buruk ya, baik dari kalangan hakim yang menyeleweng maupun mufti-mufti yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka ya. Meskipun mereka mengaku bahwa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat ulama salaf yang masyhur, integritas pribadinya, loyalitas agamanya, dan amanah moralnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit ya, serta memelihara pendapatnya secara bertanggung jawab. Kita pun tidak boleh mengikuti pendapat orang yang kita belum mengetahui persis apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat ijtihad atau belum, begitu. Fa idza ra'ainal ulama'a al-muhaqqiqina fi madzhabis salafi asa ayyasduqu fi takhrijatihim ala aqwalihim wastinbatihim minal kitabi was sunnati wa ma idza lam nara minhum dzalika fahayhata. Apabila kita melihat para ulama ahli tahqiq ya, ahli dalam penelitian yang menekuni madhab-madhab para ulama, maka ada harapan bahwa mereka akan memperoleh kebenaran dengan usahanya merumuskan pendapat dan penggalian ketentuan hukum dari Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, apabila kita tidak melihat hal itu kepada mereka, maka sungguh jauh dari kemungkinan memperoleh kebenaran yang diharapkan. Wa hadzal ma'na allazi asyaru ilaihi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu haitsu qala yahdimul islama jidalul munafiqi bil kitabi. Wa Ibnu Mas'udin haitsu qala man kana muttabi'an falyattabi' man madha. Inilah pengertian yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Islam akan hancur akibat kelihayan orang-orang munafik dalam berdebat dengan menggunakan Al-Quran. Dan juga sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpesan, barang siapa yang menjadi pengikut yang baik, maka hendaklah mengikuti para ulama generasi sebelumnya, yaitu yang sering kita sebut ulama salaf. Famah zahaba ilaihi Ibnu Hazmin haitsu qala at-taqlidu haramun ila akhirih innama yatimmu fi man lahu darbun minal ijtihadi walau fi mas'alatin wahidatin. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, adapun gagasan atau pendapat yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Hazm ya, bahwasanya beliau mengatakan yang namanya taklid itu hukumnya haram. Nah, sesungguhnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad gitu. Meskipun hanya dalam fi mas'alatin wahidatin, satu masalah saja. Wa fi man zuhara alaihi zuhuran bayyinan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bikadza wa naha an kadza wa annahu laisa bimansukhin imma bi ayat
tataba'a al-haditsa wa aqwal al-mukhalifi wal muwafiqi fil mas'alati fala yajidulaha naskhon. Serta buat orang yang konkret meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini atau melarang itu, sedang perintah atau larangan itu belum dihapuskan. Keyakinan mungkin dapat diperoleh dengan meneliti banyak hadis dan pendapat para ulama yang menentang maupun yang setuju, gitu ya. Lalu jelas bahwa ketentuannya belum dihapuskan atau mansukh, ya, belum dihapuskan. Au bi ayyara jamman ghafiran minal mutabahirina fil ilmi yadhhabuna ilaihi wa yara al mukhalifa lahu la yahtajju illa biqiyasin au istinbatin au nahwi dzalika. Atau mungkin dengan melihat mayoritas terbesar dari golongan ulama yang mutabahirin, golongan ulama yang mendalami ilmunya, ternyata sependapat dalam ketentuan tersebut, gitu. Sementara golongan yang menentangnya tidak mampu mengajukan dalil kecuali hanya berupa qiyas atau istinbat atau yang sejenisnya, bukan berupa dalil yang bersifat nas. Fahina idzin la sababa li mukhalafati hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nifaqun khafiyyun au humqun jaliyun. Jika demikian, maka tidak ada dalih untuk menyalahi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan illa nifaqun khafiyun au humqun jaliyun, kecuali kemunafikan yang terselubung atau kebodohan yang nyata. Wa alam annahu la budda lil mukallafi ghairil mujtahidi al mutlaqi min iltizami taqlidi li madhhabin muayyanin min madzahibil aimmatil arba'ati wala yajuzu lahu al istidlalu bil ayati wal ahadisi liqaulihi ta'ala walau rudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Artinya, dan ketahuilah bahwa setiap orang yang sudah mukallaf itu berarti sudah baligh dan juga berakal, ya, yang tidak mampu untuk berijtihad secara mutlak, harus mengikuti salah satu dari mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Bimadhabin muayyanin min madzahibil aimatil arba'ati. Kemudian wala yajuz lahul istidlal, dan tidak boleh baginya untuk beristidlal, mengambil dalil secara langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, yang tadi saya bacakan ayatnya. Walau rudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, yang artinya dan seandainya menyerahkan urusan itu kepada Rasul dan ulil amri yang menguasai pada bidangnya di antara mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Wa ma'lumun annal ladzina yastanbitunahu humul ladzina ta'ahhalu lil ijtihad duna ghairihim kama huwa mabsutun fi mahalihi.
Dan telah dimaklumi, telah diketahui bahwa mereka yang dapat beristinbat, mengambil dalil langsung dari Al-Quran dan hadis adalah orang-orang yang telah memiliki cukup keahlian dan kemampuan berijtihad, bukan orang lain ya. Sebagaimana keterangan yang diuraikan dalam bab ijtihad dalam kitab-kitab yang masyhur ya, banyak. Amal mujtahidu fayahrumu alaihi taqlidu fi ma huwa mujtahidun fihi litamakunihi minal ijtihadi alladhi huwa aslu taqlidi, lakinil mujtahidu al mustaqillu biwujudi syara'iti allati dzakaraha al ashabu fi aqawilil qada'i mafqudun min nahwi sittimi'ati sanatin kama qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Adapun orang-orang yang menyandang status sebagai mujtahid, maka haram baginya untuk bertaklid ya. Untuk bertaklid dalam persoalan yang dia sendiri mampu untuk berijtihad. Karena kemampuannya berijtihad justru menjadi acuan bagi orang-orang yang taklid gitu. Namun demikian, mujtahid mustaqil, mujtahid yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis ya, dengan memenuhi segala persyaratannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para pengikutnya dalam permulaan bab qadha. Ternyata sudah tidak ditemukan lagi sejak kira-kira 600 tahun yang lalu ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Hatta qala ghairu wahidin innan nasa la isma alaihim al-ana bi ta'tili hadzal fardhi ay bulughi darajatil ijtihadi al-mutlaqi li'anna an-nasa kullahum bulada'u binisbati ilaiha wa fardul kifayati fi talabil ulumi la yutawajjahu ilal balid. Bahkan tidak sekedar satu orang yang menyatakan manusia sekarang tidak berdosa seandainya meninggalkan ijtihad gitu, seandainya meninggalkan kewajiban berijtihad. Karena manusia zaman sekarang itu terlalu bodoh untuk mencapai derajat ijtihad ya. Padahal fardu kifayah hukumnya. Dalam hal mencari ilmu tidak mungkin ditujukan kepada orang yang bodoh yang bukan ahlinya. Itu. Binisbati ilaiha ya. Nah, orang zaman sekarang itu dikatakan terlalu bodoh untuk berijtihad binisbati ilaiha, kalau dinisbatkan dibandingkan kepada ulama-ulama sebelumnya. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan penting kita memakai mazhab yang 4. Kita pakai salah satunya gitu. Antara mazhab Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali. Walaisatil madzahibu al-matbu'atu munhasiratun fil arba'ati bali jama'atin minal ulama'i madzahibun matbu'atun aidan kasufyanaini wa ishaq bin rahaweh wa Dawud az-Zahiri wal Auza'i. Artinya sebenarnya mazhab-mazhab yang boleh diikuti itu bukan hanya 4 ya, bukan hanya 4. Bahkan ada golongan ulama dari mazhab yang bisa diikuti seperti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, kemudian mazhab Sufyan bin Uyainah, kemudian mazhab Ishaq bin Rahaweh, dan mazhab Daud az-Zahiri, juga mazhab Auza'i. Wa ma'a dzalika faqad sarraha jam'un min ashabina bi annahu la yajuzu taqlidu ghairil aimatil arba'ati wa alalu dzalika
bi'adami thiqati binisbatiha ila arbabiha li'adamil asanidi al-mani'ati minat tahrifi wat tabdil. Meskipun demikian, para ulama pengikut madhab Syafi'i menjelaskan bahwa mengikuti selain madhab yang 4 adalah hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada jaminan kebenaran atas hubungan madhab itu dengan para imam yang bersangkutan, begitu. Sebab tidak adanya sanad yang sahih, ya. Kemudian karena tidak adanya sanad yang sahih, akhirnya tidak ada jaminan bahwasanya madhab selain madhab yang 4 ini tidak ada jaminan selamat dari kekeliruan atau tahrif itu dirubah gitu. Bi khilafil madzahibil arba'ati fa inna a'immataha badalu anfusahum fi tahriril aqwali wa bayani ma sabata an qailihi wa ma lam yasbut fa amina ahluha min kulli taghyirin wa tahrifin wa alimu as-sahiha minad dha'ifi. Berbeda dengan mazhab yang 4 karena para pemimpinnya telah mencurahkan jerih payahnya dalam menghimpun pendapat-pendapat serta menjelaskan hal-hal yang telah ditetapkan atau yang tidak ditetapkan oleh pendiri mazhabnya. Dengan begitu maka para pengikutnya menjadi aman dari segala perubahan dan kekeliruan serta bisa mengetahui mana pendapat yang sahih, mana pendapat yang dhaif, begitu. Mana pendapat yang benar, mana pendapat yang lemah. Walidha qala ghairu wahidin fil imami Zaid bin Aliyin innahu imamun jalilul qadri ali dzikri wa innama irtafa'ati thiqatu bimadhhabihi li'adami i'tina'i ashabihi bil asanidi falam yu'man ala madhhabihi at-tahrifu wat tabdilu wa nisbatu ma lam yaqulhu ilaih. Fal madzahibul arba'atu hiya al masyhuratul ana al muttaba'atu wa qad sara imamu kullin minhum li ta'ifatin min tawaifil islami arifan bihaitsu la yahtaju sa'ilu an dzalika ta'rifan. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang memberi komentar terhadap mazhab Imam Zaid bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang imam yang agung, seorang imam yang